Halo semuanya, selamat datang kembali di channel admin Y bersama saya J. Bayangkan memiliki kekuatan seorang dewa yang mampu mengubah realitas semesta hanya dengan satu jentikan jari. Tetapi di saat yang sama, pikiranmu hancur berkeping-keping menjadi ribuan kepribadian yang saling bertarung di dalam kepala. Inilah kisah tragis David Haller, seorang mutant kelas Omega yang lebih dikenal sebagai Legion. Di balik kekuatannya yang mengerikan dan seringkali lepas kendali, David sebenarnya adalah sosok yang sangat penyayang, lembut, namun luar biasa rapuh dan penuh konflik batin. Dia bukan penjahat murni, melainkan seorang anak yang tersesat di dalam labirin, terus-menerus berjuang mencari kedamaian yang tak pernah ia dapatkan karena ia menjadi korban dari pikirannya sendiri. Karakter Legion diciptakan oleh penulis legendaris Chris Claremont dan komikus Bill Sienkiewicz, dua nama besar yang ahli meracik cerita psikologis yang gelap di dunia mutant. David pertama kali diperkenalkan ke hadapan pembaca Marvel Comics pada Comics New Mutants volume pertama terbitan Maret 1985. Kehadirannya langsung mengubah peta kekuatan mutant di semesta Marvel karena dia diperkenalkan sebagai putra kandung yang disembunyikan dari telepati terkuat di bumi, Profesor Charles Xavier. Desain rambutnya yang menjulang tinggi seperti sapu terbalik menjadi ciri khas visual yang mencerminkan kekacauan pikiran di dalam kepalanya. Kisah David dimulai jauh sebelum ia menyadari kekuatannya. Dia lahir dari hubungan masa lalu antara Charles Xavier dan seorang diplomat Israel bernama Gabriel Haller. Charles sama sekali tidak tahu bahwa Gabriel hamil setelah mereka berpisah, sehingga David tumbuh besar tanpa sosok ayah kandung. Pada dasarnya, David adalah anak yang sangat lembut, polos, dan penyayang, hidup tenang bersama ayah tirinya, Daniel Somron di Paris. Namun, kehidupan damai ini hancur berantakan ketika sebuah kelompok teroris menyerang rumah mereka dan membunuh Daniel dengan brutal tepat di depan mata David yang masih sangat kecil dan tak berdaya. Kejadian brutal dan berdarah itu memicu kekuatan mutant di dalam diri David untuk meledak lebih awal dari seharusnya. Dalam kepanikan, kesedihan, dan trauma yang luar biasa, kekuatan telepati David bangkit secara tak terkendali, menghancurkan pikiran para teroris tersebut seketika. Celakanya, kekuatan telepati David secara tidak sengaja menyerap kesadaran pemimpin teroris yang sedang sekarat bernama Jamil Karami ke dalam kepalanya. Beban mental dari membunuh, menyerap kesadaran orang dewasa sekaligus mengalami trauma kehilangan ayah tiri membuat pikiran David yang masih anak-anak itu tidak kuat menahannya dan akhirnya hancur berkeping-keping. Pecahnya pikiran David ini adalah awal mula dari gangguan mental yang sangat parah. Kesadarannya terpecah belah dan tubuh fisik David jatuh ke dalam keadaan koma katatonik selama bertahun-tahun tanpa ada yang bisa membangunkannya. Di dalam pikirannya yang kini menjadi medan perang gelap, Jamil Karami mencoba menguasai tubuh David. Sementara bagian pikiran David yang murni dan ketakutan menciptakan kepribadian-kepribadian baru untuk melindungi dirinya dari rasa sakit. Saat ia akhirnya terbangun dari koma di fasilitas Muir Island bertahun-tahun kemudian, ia bukan lagi David Haller yang utuh, melainkan Legion, sebuah wadah bagi banyak kepribadian di dalam satu tubuh. Di Muir Island, di bawah perawatan Dr. Moira McTaggart, konflik di dalam kepala David menjadi ancaman fisik yang nyata bagi semua orang. Tiga kepribadian utamanya, Jamil Karami sang telepatis, Jack Wayne sang telekinetik yang arogan, dan Cindy sang pirokinetik yang pemarah, saling bertarung untuk menguasai kendali atas tubuh David. Charles Xavier akhirnya dipanggil untuk membantu, dan pada saat itulah Xavier baru menyadari bahwa pasien yang pikirannya sangat kacau dan hancur ini adalah anak kandungnya sendiri. Dengan bantuan tim New Mutants, Xavier masuk ke dalam pikiran David dan berhasil menciptakan keseimbangan sementara, membiarkan kepribadian asli David yang rapuh dan cengeng mengambil kendali atas tubuhnya kembali. Namun kedamaian itu hanya ilusi sementara bagi David yang mentalnya sudah cacat. Pikirannya yang lemah menjadi mangsa empuk bagi entitas telepati kuno dan jahat bernama Shadow King. Shadow King merasuki pikiran David dan menggunakan kekuatan luar biasa Legion untuk mengendalikan seluruh pikiran penghuni Muir Island.
David dipaksa melakukan hal-hal kejam dan merusak, sesuatu yang sangat bertentangan dengan sifat aslinya yang lembut dan tidak suka kekerasan. Tubuhnya digunakan sebagai senjata mematikan oleh Shadow King, yang pada akhirnya memperburuk rasa bersalah dan trauma batin di dalam diri David setelah kelompok X-Men berhasil mengalahkan Shadow King dan membuat David kembali jatuh koma. Saat terbangun dari koma untuk kesekian kalinya, kewarasan David kembali goyah. Namun kali ini ia didorong oleh keinginan yang murni tetapi sangat salah arah. Sebagai anak yang rapuh, ia hanya ingin membahagiakan ayahnya Charles Xavier dan mendapatkan kasih sayangnya. David tahu bahwa impian terbesar ayahnya adalah perdamaian abadi antara manusia dan mutant. Namun impian itu selalu digagalkan oleh pandangan ekstrem Magneto. Dengan kepolosan hatinya, David memutuskan untuk menggunakan kekuatan perjalanan waktu yang ia temukan untuk kembali ke masa lalu dan membantu Magneto muda, sebelum Magneto muda menjadi penjahat yang menghancurkan impian ayahnya. Perjalanan waktu ini menjadi titik balik paling berdarah dan menyedihkan dalam sejarah Marvel Comics. David berhasil mundur ke masa lalu tepat masa saat Charles Xavier dan Magneto masih bersahabat baik. Ketika Legion meluncurkan serangan mematikan yang tidak bisa dihindari untuk membunuh Magneto, Charles Xavier muda justru melompat untuk melindungi sahabatnya tersebut. Serangan energi mematikan dari David mengenai ayahnya sendiri, membunuh Charles Xavier seketika di tempat. Momen ini menghancurkan hati David secara total. Niatnya yang penuh kasih sayang untuk ayahnya justru berujung pada tindakan membunuh sosok yang paling ia cintai dan menghapus keberadaan ayahnya dari sejarah. Kematian Charles Xavier di masa lalu menciptakan garis waktu alternatif yang mengerikan dan sangat gelap bernama Age of Apocalypse. Tanpa bimbingan Xavier, kelompok X-Men tidak pernah terbentuk tepat waktu dan mutant tiran bernama Apocalypse berhasil menaklukkan dan menghancurkan dunia. Keberadaan David sendiri langsung terhapus dari realitas karena ayahnya mati sebelum sempat bertemu dengan ibunya. Ribuan nyawa melayang dan dunia hancur lebur menjadi neraka. Semuanya terjadi hanya karena satu kesalahan tragis dari seorang anak rapuh yang tidak bisa mengendalikan kekuatan dewa dan emosinya sendiri. Meskipun terhapus dari realitas karena paradoks waktu, energi kekuatan mutant David terlalu besar untuk benar-benar musnah dari alam semesta. Bertahun-tahun kemudian ia kembali terwujud secara paksa di dimensi utama Marvel, namun kondisi mentalnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Pikirannya kembali terpecah menjadi ribuan kepribadian baru yang jauh lebih buas, aneh, dan tidak masuk akal. Tim X-Men melalui kelompok New Mutants pimpinan Magic harus memburunya mati-matian. Magic bahkan terpaksa menggunakan perjanjian dengan iblis untuk menahan kepribadian jahat David. Sementara kepribadian David yang asli hanya bisa menangis ketakutan di dalam kepalanya, memohon agar seseorang menyelamatkannya dari monster-monster yang hidup di dalam pikirannya sendiri. Kerapuhan mental David kembali dimanfaatkan oleh kepribadiannya sendiri dari dalam keluar. Salah satu kepribadian baru yang secara wujud meniru rupa Dr. Moira McTaggart secara diam-diam menggunakan kekuatan pembengkok realitas untuk menciptakan sebuah alam semesta buatan bernama Age of X. Dalam realitas palsu ini, mutant diburu sampai mati dan Legion dipuja sebagai pahlawan pembela mutant tanpa henti. Namun, ketika David yang asli menyadari bahwa seluruh dunia tempat mereka hidup ini adalah sebuah kebohongan yang dibuat oleh penyakit mentalnya sendiri, ia dengan berat hati mengorbankan kenyamanan palsu itu. Ia menyerap kembali kepribadian Moira tersebut dan mengembalikan dunia ke keadaan semula. Meskipun ia tahu ia akan kembali menderita dan dibenci. Titik terendah secara emosional dalam hidup David terjadi setelah peristiwa Avengers vs X-Men, di mana Charles Xavier dibunuh oleh Cyclops yang sedang kerasukan entitas Cosmic Phoenix Force. Kematian ayahnya di dunia nyata mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan sisa batasan mental di pikiran David. Ribuan kepribadian jahatnya lepas kendali secara brutal dan memberontak untuk mengambil alih tubuhnya. Di tengah kesedihan mendalam dan keputusasaannya karena kehilangan ayah yang selalu ia cari pengakuannya, David memutuskan untuk berhenti melarikan diri. Ia masuk ke dalam sebuah fasilitas pelatihan mistis. Pimpinan mutant bernama Merlin memaksa dirinya sendiri belajar mengendalikan kepribadiannya melalui rasa sakit fisik dan mental.
Dalam masa penyembuhannya yang keras dan menyiksa ini, David bertemu dengan Ruth Aldin, seorang mutant tunanetra dengan kekuatan melihat masa depan yang dikenal dengan nama Sandy Blindfold. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh darah dan tragedi, David merasakan cinta sejati yang lembut, damai, dan tulus. Ruth adalah satu-satunya orang di dunia yang tidak melihat David sebagai senjata pemusnah massal atau bom waktu yang gila. Hubungan romantis yang canggung namun manis ini memperlihatkan sisi paling penyayang dari David. Ia bersedia menahan rasa sakit luar biasa di kepalanya setiap hari agar tidak melukai Ruth. Berjuang membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pahlawan yang baik. Namun kedamaian itu direnggut ketika ramalan Ruth menunjukkan bahwa David ditakdirkan untuk berubah menjadi ancaman penghancur dunia bernama The World Eater. Untuk melawan takdir buruk ini dan melindungi kaum mutant serta wanita yang ia cintai, David harus menghadapi kepribadian terkuatnya yang sangat jahat bernama The Weaver. Melalui pertarungan batin yang luar biasa menyiksa, di mana tubuh fisiknya nyaris hancur, David akhirnya menyadari kenyataan yang pahit bahwa dirinya tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatannya secara mutlak tanpa membahayakan dunia. Disinilah sifat aslinya yang rela berkorban demi orang lain muncul sepenuhnya ke permukaan. Dalam sebuah tindakan puncak kasih sayang yang luar biasa menyedihkan, David menggunakan The Weaver untuk memutar kembali waktu dan mengubah jaring realitas untuk terakhir kalinya. Ia tidak membunuh musuh-musuhnya, melainkan memutuskan untuk menghapus keberadaan dirinya sendiri dari jaring realitas alam semesta Marvel, agar dunia dan Ruth Aldin bisa terbebas dari ancamannya. Ia secara harfiah menghapus proses kelahirannya dari sejarah, mengorbankan nyawanya sendiri, dan hanya meninggalkan sepotong kecil energi kenangan di dalam pikiran Ruth sebagai ucapan selamat tinggal yang sangat memilukan bagi wanita yang paling ia cintai itu. Penghapusan eksistensinya secara heroik itu ternyata tidak permanen karena pikiran David terikat terlalu kuat pada struktur alam semesta itu sendiri. Ia akhirnya ditarik kembali secara paksa ke dunia nyata dalam peristiwa X-Men Disassemble. Namun kali ini, akibat trauma dihidupkan kembali, kepribadian David yang paling gelap dan jahat mengambil alih secara total. Kepribadian ini memperbudak mutant tingkat tinggi lainnya, termasuk X-Men atau Nate Grey, untuk menciptakan kekacauan berskala global. Selama proses ini, jiwa David yang asli dikunci dalam rantai dan merintih di sudut tergelap pikirannya, sama sekali tidak mampu menghentikan tangan dan tubuhnya sendiri yang digunakan untuk menyakiti keluarga X-Men yang disayangi ayahnya. Ketika seluruh umat mutant akhirnya bersatu dan mendirikan negara berdaulat Krakoa yang damai, David pada awalnya ditinggalkan begitu saja karena Dewan Mutant menganggap kekuatannya terlalu berbahaya dan tidak bisa dikendalikan. Namun Nightcrawler, seorang mutant religius yang selalu percaya pada pengampunan dan kasih sayang, menemukan otak fisik David yang tertinggal dan berhasil membangkitkannya kembali dengan utuh. Di Pulau Krakoa, David akhirnya menemukan kembali ketenangan yang sangat langka. Bersama Nightcrawler, ia membantu membangun hukum moral dan agama perlindungan mutant yang baru, membuktikan kepada dunia bahwa jika diberi lingkungan yang penuh kasih, sisi lembut dan jenius dari David Haller bisa berkembang pesat untuk kebaikan. Sebagai bentuk baktinya yang tulus kepada Krakoa, David menggunakan kemampuan membengkokkan realitasnya yang maha dahsyat untuk menciptakan The Altar. Tempat ini adalah sebuah dimensi saku psikedelik yang damai, hangat, dan aman, di mana semua mutant bisa masuk untuk menyembuhkan trauma mental dan luka batin mereka. David mengubah dirinya menjadi penjaga dimensi penyembuhan ini. Fakta ini adalah bukti nyata yang menyentuh bahwa di balik ribuan kepribadian mematikan yang ia miliki, impian sejati David Haller hanyalah menjadi seorang dokter atau tabib yang mengobati luka batin, mencerminkan hatinya yang luar biasa rapuh dan penuh empati terhadap rasa sakit orang lain. Di era pembentukan tim Legion of X, David semakin memperkuat posisinya sebagai pelindung moral Pulau Krakoa. Ia secara aktif membentuk pasukan kepolisian penjaga perdamaian bernama Legionaries bersama Nightcrawler. David yang kini mulai lebih stabil, berani berdiri menentang Dewan Krakoa dan bahkan menentang ayahnya sendiri Charles Xavier. Menuntut agar para pemimpin tidak lagi memanipulasi mutant-mutant muda untuk kepentingan politik.
David menunjukkan kedewasaannya dengan menolak secara tegas menjadi senjata pemusnah bagi Krakoa, melainkan memilih bertindak sebagai pelindung mutant yang mandiri. Meskipun konflik kecil dengan kepribadian lamanya masih sering muncul sebagai bisikan-bisikan jahat yang menggoda kewarasannya. Memasuki peristiwa peperangan besar melawan organisasi manusia anti-mutant bernama Orchis dalam Fall of X, negara Krakoa hancur berantakan dan mutant kembali diburu di seluruh dunia. David dipaksa turun kembali ke medan perang yang sangat ia benci. Ia harus berhadapan langsung dengan iblis kosmik dan teknologi anti-mutant canggih yang mengancam nyawa teman-temannya. Untuk menyelamatkan Nightcrawler dan umat mutant yang tersisa, David membuat keputusan yang paling menyayat hati. Ia mengorbankan stabilitas mental yang susah payah ia bangun selama di Krakoa. Ia secara sadar melepaskan kepribadian-kepribadian perusaknya untuk mengalahkan pasukan Orchis, mengetahui dengan pasti bahwa tindakan ini akan kembali menjerumuskannya ke dalam kegilaan dan rasa sakit yang abadi. Ia mengorbankan kewarasannya demi cinta pada kaumnya. Berbicara tentang kekuatan dan kemampuan tempur Legion, kita membicarakan kekuatan mutant kelas Omega yang secara harfiah tidak memiliki batasan mutlak. Mutasi dasar yang dimiliki oleh David Haller adalah kemampuan psionik untuk menghasilkan mutasi baru secara spontan di dalam tubuhnya sesuai dengan insting atau kebutuhannya. Namun karena kondisi pikirannya yang hancur berkeping-keping, setiap kekuatan mutant baru yang muncul akan secara otomatis menciptakan satu entitas kepribadian independen baru di dalam kepalanya. Artinya, jika ia memanifestikan 1000 jenis kekuatan yang berbeda, maka ia akan memiliki 1000 kepribadian berbeda yang masing-masing menguasai satu kekuatan tersebut. Ia adalah gudang senjata mutant berjalan yang menampung ribuan kekuatan super. Kemampuan yang dimiliki oleh kepribadian-kepribadian ini sangat beragam dan tidak masuk akal tingkat bahayanya. Mulai dari kekuatan elemental sederhana seperti menembakkan api atau mengubah benda padat menjadi garam, hingga kemampuan level dewa seperti telepati super yang mengalahkan Xavier, telekinesis yang mampu menahan meteor jatuh, kemampuan perjalanan waktu, manipulasi jiwa, dan yang paling mengerikan adalah kemampuan pembengkokan realitas, reality warping. Ketika kepribadian terkuatnya seperti The Waver atau Moira mengambil alih tubuhnya secara penuh, David mampu menghapus eksistensi suatu alam semesta, memutar kembali aliran waktu semesta, dan menciptakan realitas alternatif berskala galaksi dari ketiadaan. Hanya lewat satu pemikiran saja. Kekuatan tak berujung ini menjadikannya salah satu ancaman sekaligus penyelamat terbesar di seluruh sejarah Marvel. Namun semua kekuatan setara dewa yang tidak terbatas itu tertahan oleh satu kelemahan terbesarnya. Kondisi psikologisnya yang sangat rapuh dan hancur. Kelemahan mutlak David Haller adalah gangguan identitas disosiatif yang ekstrim akibat trauma masa lalunya. David hampir tidak pernah bisa menggunakan semua kekuatannya sekaligus karena ia harus bernegosiasi secara paksa atau bertarung berdarah-darah di dalam pikirannya sendiri untuk sekedar meminta kepribadian tertentu meminjamkan kekuatannya. Jika mental David sedang melemah, merasa sedih, atau mengingat traumanya, kepribadian yang jahat akan dengan mudah merampas kesadarannya, mengunci jiwa David asli di dalam penjara mental, dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menghancurkan apa saja. Di luar kekuatannya, fisiknya hanyalah tubuh manusia biasa yang bisa dibunuh dengan mudah jika kepribadian pelindungnya tidak sempat bereaksi terhadap serangan musuh. Itulah kisah lengkap dan tragis dari David Haller, sang Legion yang kita bahas dari sumber komik resminya. Seorang dewa yang tak pernah meminta kekuatannya, seorang anak yang selalu merindukan kasih sayang namun justru harus hidup terjebak dalam neraka pikirannya sendiri. Bagaimana pendapat kalian tentang Legion? Apakah kalian setuju bahwa dia adalah mutant kelas Omega terkuat di semesta Marvel? Atau justru dia adalah mutant yang paling menyedihkan karena tak bisa mengendalikan nasib dan dirinya sendiri? Mari berdebat dan sampaikan pemikiran kalian sedetail mungkin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menikmati cara penyampaian cerita mendalam ini, share ke sesama penggemar komik Marvel lainnya, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan lore karakter komik seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.